dengan Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak Ibu? Udah sarapan? Harus sarapan biar sehat ya. Kembali Ibu lanjutkan materi kita ya nak. Pembelajaran pada pagi hari ini kita di sini masuk masalah konsep himpunan. Jadi kalau konsep himpunan ini berarti materi dari himpunan ya, bab masalah himpunan. Jadi pada pertemuan hari ini Ibu bahas dari konsep himpunannya, berarti pertemuan awal masalah himpunan ya nak. Apa itu himpunan? Ayo. Himpunan itu kelompok atau kumpulan dari objek atau gerombolan. Tapi yang lebih jelasnya itu dalam matematika apa ya himpunan? Himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan yang definisinya sudah jelas. Bagaimana maksudnya jelas Bu definisinya? Jadi kalau Ibu bilang gini contohnya, kumpulan bilangan cacah kurang dari 5. Berarti kalau kumpulan bilangan cacah itu kan kurang dari 5 udah tahu kita, bilangan cacah dimulai dari 0. Kalau kurang dari 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4. 5-nya nggak ikut ya kan. Kemudian kalau misalnya Ibu bilang lagi kumpulan anak-anak pintar ya kan, anak-anak pintar Ibu rasa pintar, tapi rasa lain belum tentu pintar, rasa temannya belum tentu pintar. Jadi pintar itu relatif itu berarti definisinya tidak jelas. Berarti kalau ada contoh seperti itu bukan himpunan. Jadi bisa kita simpulkan apa? Himpunan definisinya jelas, sementara bukan himpunan itu definisinya tidak jelas. Atau biar kita lebih pahamnya, kalau dia bukan himpunan itu nggak sama semua pendapat orang, atau bisa dibilang kalimatnya pakai kata sifat. Bisa ya nak? Coba perhatikan ini. Lihat ya, boleh nanti handphonenya dibalikkan supaya tidak terbalik hasilnya ya. Jadi ada kumpulan yang termasuk himpunan. Boleh kalian lihat, kumpulan bilangan cacah kurang dari 6, kumpulan hewan mamalia, ini banyak ya. Ini semua orang berpendapat sama, berarti definisinya jelas. Definisi jelas. Oke. Kenapa jelas? Kita bisa sebutkan anggotanya. Apa itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Ibu tanya orang luar negeri pun bilangan cacah kurang dari 6 pasti jawabnya nih. Berarti kesimpulannya sama, makanya dibilang definisinya jelas. Kemudian kumpulan hewan mamalia. Hewan mamalia itu hewan yang bagaimana? Jelas nggak definisinya ini? Bisa nggak orang Amerika menjawab apa contoh hewan mamalia sama dengan jawaban kita? Bisa ya? Berarti semua pendapat orang sama. Berarti hewan mamalia ini juga definisi jelas. Bagus anakku. Apa contoh hewan mamalia? Misalnya hewan mamalia hewan yang menyusui atau melahirkan ya. Berarti di sini ada kucing, kambing, kerbau, dan lain-lain. Oke nakku. Kemudian kumpulan nama bulan yang diawali huruf J. Ini juga sama semua pendapat orang. Apa J? Iya, Januari, kemudian Juni, kemudian Juli. Oke nakku. Berarti kumpulan yang termasuk himpunan itu definisinya jelas. Sekarang yang bukan himpunan bagaimana? Tadi Ibu bilang dia memakai kata sifat. Atau kalau kita pahami sederhana, nggak sama semua pendapat orang masalah pernyataan ini. Jadi kayak misalnya kumpulan makanan enak, bisa saja Ibu rasa enak, teman kalian rasa tidak enak. Bisa saja Ibu merasa tidak enak, teman kalian merasa enak. Oke, perhatikan Ibu. Jadi kalau dia tidak himpunan, definisinya tidak jelas. Bisa ya nak ya? Bisa nanti kalian sebutkan contohnya. Bisa ya? Bagus. Kemudian lihat kembali di sini nak. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Cara menyajikan himpunan ada 3. Yang pertama menyebutkan anggotanya atau mendaftar anggotanya. Ini banyak namanya ya, bisa enumerasi, bisa roster, bisa
basi. Kemudian bagian B menyatakan himpunan dengan kata-kata. Ini disebut juga dengan deskripsi. Kemudian yang C menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau disebut ruler. Di dalam himpunan aku, dalam penyajian himpunan ini, nanti kita jumpai tanda seperti ini. Ini bacanya elemen, artinya anggota. Kemudian ada kita jumpai nanti seperti ini. Di garis seperti huruf E, ini namanya bukan bacanya bukan elemen, artinya bukan anggota. Jadi kalau adik-ibu bikin misalnya A elemen B, berarti apa artinya? A anggota B. Bagus. Oke, perhatikan. Nyatakan himpunan berikut dalam kata-kata dan ruler. Berarti kata-kata itu deskripsi, ruler berarti pakai notasi syarat ya. Berarti A 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kata-kata, himpunan A adalah himpunan bilangan caca lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Atau kalaupun ada nanti yang menyebutkan di antara 0 dan 6, boleh. Bagus naku. Dengan notasi bagaimana? Himpunan A beranggotakan X dengan X lebih besar dari 0, X lebih kecil dari 6. X elemen cacah. Nah, kita jumpai kan tadi? Elemen kita jumpai, kemudian tanda-tanda baca ini kita jumpai. Jadi jangan lupa apa yang udah Ibu sampaikan hari ini ya. Coba lihat lagi nakku. Lihat di sini. Untuk bagian B tadi Januari, Juli dan Juni. Dengan kata-kata apa kira-kira bisa kita sampaikan supaya pengertiannya sama dengan yang disebutkan ini? Ini ya. B adalah himpunan bilangan nama-nama B adalah himpunan nama-nama bulan dalam satu tahun yang diawali huruf J. Bagaimana dengan notasi? Notasi itu ditandai pakai kurung kurawal ya nak. Sekali lagi Bu jelaskan. Nih, kurung kurawal, kemudian dipakaikan syarat. Ini syaratnya. Jadi kalau contoh yang pertama tadi lihat ini syaratnya. Nih. Dia juga pakai kurung kurawal. Itu makanya disebut notasi pembentuk himpunan. Dia pakai syarat-syarat keanggotaan ya. Kemudian lihat di sini contoh berikutnya. Tulis anggota dari himpunan berikut. Nah, ini berarti disuruh pakai apa ini? Metode apa? Kalau tadi dari menyebutkan anggota, kata-kata, kemudian pakai ruler, sekarang apa ini nak? Kata-kata disuruh anggota ya, dibalikkan ya soalnya. Berarti C sama dengan bilangan prima genap. Apa itu? 2. Ingat kan bilangan prima apa? Harus dong. Kemudian lihat bagian B. E beranggotakan X dengan X lebih besar minus 3, X lebih kecil sama dengan 12. X elemen bilangan bulat. X-nya apa itu? Ini syaratnya. Ini notasinya. Berarti ini anggotanya. Apa bilangan yang lebih besar minus 3 lebih kecil dari 12? Kalau ada sama dengan ikut dia 12 nya ya. Berarti minus 2, minus 1 sampai 12. Bagus naku. Kembali perhatikan apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Di kelas 6 SD juga kita udah belajar masalah himpunan. Tapi di sini lebih didalamkan lagi. Jadi buktikan sama Ibu kalian bisa dan paham apa yang Ibu jelaskan. Tugas kerjakan dengan benar, kumpul ke gurunya masing-masing. Ini tugas kita. Oke. Sampai sekian penjelasan dari Ibu. Lebih kurang Ibu minta maaf. Salam sehat, sampai bertemu kembali.